Laga big match antara Manchester City dan Arsenal berakhir dengan skor 0-0 di Etihad Stadium. Ini laga big match karena kedua tim ini harus menang karena Liverpool baru aja mengalahkan Brighton. Dan kemarin mereka berdua harus rela mendapatkan hasil seri, hanya 1 poin, tapi cukup yang lumayan memuaskan. Nggak ada satu tim pun yang keluar dari title race ini. Dan yang harus kita perhatikan adalah, yang harus kita puji adalah Arsenal. Bagaimana mereka itu sudah berkembang sangat pesat sekali dari musim lalu. Karena musim lalu Arsenal itu sempat dihajar City di Etihad dengan skor 4-1. Dan tidak ada perlawanan sama sekali. Tapi di laga kemarin itu Arsenal berhasil menunjukkan giginya. Mereka sangat kompak dalam membuat pertahanan. Dan mereka tidak memberikan peluang berarti bagi City, Haaland, De Bruyne, dan Foden. Sama sekali nggak ada pengaruhnya. Dan mungkin ada sedikit yang bikin gue terkejut ya dari Man City kemarin itu. Karena City kemarin itu mainnya agak terlalu main aman, main nyaman. Bener, possessionnya itu jelas mereka yang dominasi. Tapi mereka itu nggak membuat umpan-umpan yang menusuk, atau mereka tuh nggak coba umpan-umpan dengan beresiko tinggi, karena mereka tahu sasarannya Arsenal adalah serangan balik. Jadi kalau Man City itu menyerang habis-habisan, membuat umpan-umpan yang lebih gampang dipotong, Arsenal ini bisa menyerang balik. Dan kelihatannya Pep Guardiola itu agak sedikit terlalu respect dengan Arteta, atau sedikit ketakutan dengan strateginya Arteta ini. Karena mereka juga tahu Arsenal itu sekarang ini lagi main bagus. Jadi bisa dikatakan kedua tim ini ya bermain cukup pasif, tapi itu untuk kenyamanan mereka. Mereka itu merasa mereka puas dengan hasil 1 poin. Jadi di laga kemarin itu Man City menggunakan formasi 4-3-3 yang biasa. Rico Lewis menggantikan Ake dalam 10 menit pertama karena Ake mengalami cedera, dan Lewis bergerak ke posisi back kanan. Dan sepertinya ini adalah posisi yang bagus buat Lewis karena Lewis itu bisa memainkan peran inverted fullback seperti ini. Dan Arsenal menggunakan formasi 4-4-2 yang sangat rapat di tengah untuk menetralisirkan ancaman Man City di tengah. Dan formasi 4-3-3 ini bisa agak sedikit berubah karena Foden itu beroperasi lebih ke sentral di sampingnya KDB saat Josko Gvardiol itu melakukan pergerakan overlap seperti ini. Dan bisa kita lihat tujuan utamanya Arsenal adalah mengunci Man City di tengah lapangan. Dan KDB dikunci oleh Declan Rice, Foden dikunci oleh Jorginho, dan Haaland sudah dikepung oleh Gabriel dan William Saliba. Dan sebetulnya dengan formasi Arsenal yang sangat rapat di sentral seperti ini, ada ruang yang tercipta untuk City di sayap. Dan seringkali Rodri itu meluncurkan umpan-umpan silang ke sayap. Cus ke Bernardo Silva, dan Silva menemukan banyak ruang. Dan juga pemain-pemain sayap City lainnya. Tapi Arsenal memang tujuannya itu untuk berfokus ke tengah lapangan, di mana pengaruh City itu paling besar. Dan Arsenal pun juga rela untuk memberikan ruang di sayap karena disitulah ancaman City itu paling kecil. Karena Silva memang pemain yang luar biasa, tapi di sayap dia itu bukan pemain yang mudah dengan energi yang besar, dan dia juga nggak begitu memiliki kecepatan tinggi. Dan ketika Silva itu beroperasi sedikit ke tengah, Akanji yang membuat pergerakan overlap pun juga bukan pemain fullback alami yang
bisa melakukan overlap berbahaya seperti Kyle Walker. Jadi itulah strateginya Arteta. Mereka itu bertujuan untuk mengunci ancaman terbesar City di tengah lapangan. Jadi bisa kita lihat dari sini seberapa kompaknya dan ketatnya Arsenal di tengah lapangan. Haaland dijaga oleh dua Saliba dan Gabriel. De Bruyne sudah dihadang oleh Kiwior dan juga jalur umpannya itu juga sudah ditutup oleh Declan Rice, dan Jorginho melakukan marking ke Foden. Dan Foden kelihatannya dia itu agak sesak ya di antara dua garis Arsenal dan harus sedikit keluar untuk bisa menerima bola. Dan bisa kita lihat De Bruyne dan Foden itu karena sudah dikunci oleh Jorginho dan KDB, mereka itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. De Bruyne kemarin di mana itu nggak kelihatan. Foden pun juga nggak ada pengaruhnya sampai-sampai dia dibuang di menit ke-60 oleh Pep Guardiola. Jadi bisa kita lihat strateginya Arsenal ini sebetulnya sangatlah efektif. Dan kemudian ini juga sama, City lagi pegang bola yaitu si Rodri, dan bisa kita lihat sekali lagi Haaland dijaga ketat oleh Saliba dan juga Gabriel. De Bruyne nggak ada ruang sama sekali untuk bisa menerima bola, dan Rodri di posisi seperti ini sebetulnya ada ruang, tapi semua jalur umpan ke depannya itu udah ditutup oleh Declan Rice dan juga Jorginho. Jadi di situasi seperti ini Rodri itu harus membuat sebuah umpan progresif yang lebih beresiko tinggi. Dan sebetulnya umpannya si Rodri ini udah bagus ya ke Haaland, tapi bisa kita lihat ya seberapa cepatnya reaksi Saliba dan Haaland dan Gabriel dalam mengunci pergerakannya si Haaland ini. Dan Saliba pun juga mendapatkan penghargaan Man of the Match di laga ini karena sudah mematikan pengaruhnya Haaland. Tapi kita juga nggak bisa menganggap remeh perannya si Gabriel ini ya sebagai partnernya si Saliba. Karena tapi kita harus mengutamakan perannya si Saliba ini ya. Karena ketika si Haaland ini mencoba untuk berputar dan melakukan tembakan, markingnya Saliba itu luar biasa sekali. Dia tidak memberikan Haaland ruang sama sekali. Ruang tembaknya itu nihil. Dan akhirnya tendangannya itu bisa diblokir. Dan si Saliba ini adalah defender yang luar biasa. Kalau gue bilang dia itu adalah top 3 besar center back di dunia saat ini. Karena dia itu bisa mematikan Haaland. Ya, salah satu striker terhebat di dunia saat ini. Kalau bukan yang terhebat. Dan di pertandingan kali ini Haaland ya, dia itu ketika dia nggak bisa memberikan pengaruhnya ke laga, dia itu selalu mencoba untuk bermain fisik. Antara itu melakukan body check atau melakukan header. Tapi si Saliba ini selalu bisa menyamakan semua permainan fisiknya Haaland. Dan si Saliba ini kelihatannya dia tuh nggak terlalu direpotkan sama sekali loh. Dan ini kita harus membicarakan Haaland yang bisa merepotkan hampir semua center back di semua liga. Tapi Saliba itu kelihatannya sangat tenang dan selalu tidak pernah kelihatan kehilangan kontrol dalam segala macam situasi. Dan uniknya dan menariknya, saking Saliba ini membuat si Haaland ini frustrasi, dia sebetulnya mendapatkan big chance atau peluang sangat besar di menit ke-83. Dia mendapatkan peluang setelah sundulannya si Gvardiol, dan di situasi seperti ini di laga-laga sebelumnya Haaland pasti bisa menyelesaikan peluang ini dengan mudah. Sudah berapa kali ya kita lihat Haaland menyelesaikan peluang seperti ini. Tapi karena kakinya itu sudah dingin banget, karena sudah di-marking ketat oleh Saliba dan juga Gabriel, dia bahkan nggak bisa membuat kontak dengan bola. Ini bukan tendangan yang meleset, tapi dia pun gagal membuat kontak apapun dengan bola. Dan akhirnya bola itu lolos. Itulah seberapa besar pengaruhnya
Saliba terhadap Haaland di pertandingan kali ini. Dari sekilas, hasil seri ini mungkin mengecewakan Man City, tapi kita harus mempertimbangkan juga formnya Arsenal yang lagi panas, dan kalau City kalah, mereka itu pasti akan keluar dari title race. Dan ini pastinya juga hasil yang memuaskan buat Arsenal, walaupun mereka itu harus rela memberikan peringkat pertama ke Liverpool yang mengalahkan Brighton kemarin itu. Memuaskan karena ini bukan laga yang mudah dan mereka memiliki rekor yang buruk di Etihad Stadium, dan bisa memetik 1 poin itu adalah 1 poin yang berharga buat Arteta. Jadi kedua tim, walaupun mereka itu semakin tertinggal dengan Liverpool, mereka harus merasa puas dengan hasil seri seperti ini. Oke guys, jadi sampai di sini aja analisa gue tentang Man City melawan Arsenal. Kalau kalian enjoy, jangan ragu-ragu, langsung klik like dan subscribe karena ini berupa dukungan besar untuk channel ini. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih komen di bawah pendapat kalian tentang pertandingan kemarin itu. Dan sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai ke titik ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.